Di dunia ini katanya, manusia itu digolongkan dua jenis. Jenis pertama yang selalu beruntung. Jenis kedua selalu sial. Nah, saudara golongan yang mana? Seperti cerita Donald Duck. Ya, kalau saudara baca komik Donald Duck, itu dia punya teman namanya Gladstone. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan si untung. Sebab dia kemana-mana selalu untung. Kalau jalan dengan Donald misalnya, di jalanan ketemu duit, untung yang ketemu. Donald gak ketemu. Jalan-jalan ke sandung jatuh, si Donald yang jatuh, si untung gak pernah jatuh. Ya, jadi namanya untung selalu beruntung. Menurut seorang profesor di Inggris bernama Wiseman, dia mengatakan bahwa untung atau sialnya seseorang itu bisa dianalisa dan bisa dipelajari. Jadi si Wiseman ini yang dari University of Hertfordshire di Inggris, dia mengumpulkan sekelompok manusia yang menyebut dirinya selalu untung. Lalu dia juga mengumpulkan sekelompok manusia yang menyebut dirinya selalu sial. Dan dia bikin research. Ternyata kedua kelompok itu punya pikiran yang berbeda, punya tindakan yang berbeda, punya tingkah laku yang berbeda. Nah, salah satu research yang dilakukan yang disebut dengan Luck Project, proyek keberuntungan. Dia berikan sebuah koran atau surat kabar kepada kedua kelompok itu. Dan dia perintahkan, coba hitung ada berapa gambar di dalam surat kabar itu. Lalu si kelompok sial itu membutuhkan lebih 2 menit untuk menghitungnya. Sedangkan si kelompok beruntung hanya beberapa detik. Kenapa si untung bisa memenangkan sayembara itu dalam begitu cepat? Sebab si Profesor Wiseman itu di tengah-tengah koran, di tengah-tengah gambar yang banyak itu, dia buat tulisan, stop berhitung. Jumlah gambar di koran ini adalah 43 buah. Jadi beberapa detik saja, si untung langsung bilang, aku tahu jumlahnya 43, menang saudara. Sedangkan si kelompok sial sibuk berhitung, sibuk menghitung sampai tidak membaca tulisan itu. Bahkan yang lebih iseng lagi, si profesor kemudian di tengah-tengah gambar itu dia menulis, stop berhitung. Katakan kepada penelitimu bahwa kamu menemukan tulisan ini dan kamu akan dapat $250. Nah, kelompok beruntung yang mendapatkan uang itu. Sedangkan kelompok sial masih sibuk menghitung gambar, lupa mendapat $250. Salah satu kesimpulan dari Profesor Wiseman, dia katakan, salah satu faktor yang terpenting di dalam menjadi seorang yang beruntung atau berhasil atau sukses adalah tahu berhenti sejenak. Dalam hidup ini, tahu berhenti sejenak supaya bisa berpikir tenang. Supaya bisa melihat peluang-peluang. Dan supaya bisa mengambil keputusan yang tepat. Maka hidupmu akan sukses. Hidupmu akan beruntung dan berhasil. Nah saudara, apa yang diajarkan oleh Wiseman dari Inggris ini sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi Samuel dalam Perjanjian Lama. Ketika dia memimpin umat Israel, mempertahankan otoritas Israel, mempertahankan kedaulatan Israel terhadap musuh yang paling kuat yang disebut dengan Filistin. Mari kita baca ayat ini. 1 Samuel pasal 7 ayat 12. 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Kita membaca bersama-sama firman Tuhan. Saya ingin saudara mengingat firman Tuhan ini, bawa pulang dan kemudian saudara pakai setiap hari dalam hidupmu. 1, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu
dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu tema kita di ulang tahun ke-16. Sampai di sini Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi yang maha kuasa dan maha kasih itu menolong kita. Nah, istilah Ebenezer di sana, di dalam firman Tuhan, secara hurufiah artinya batu pertolongan. Jadi dia mendirikan sebuah tugu pertolongan yang disebut dengan Ebenezer. Bisa juga diterjemahkan artinya batu peringatan, supaya sering mengingat. Tapi secara teologis, secara alkitabiah, makna yang sesungguhnya adalah kalimat itu. Sampai di sini, Tuhan yang maha besar itu menolong kita. Nah, saudara perhatikan di sini, jangan salah tafsir. Ada sebagian manusia di bumi ini salah menafsirkan firman Tuhan ini. Sebab mereka menambahkan kata hanya. Hanya sampai di sini Tuhan menolong kita, itu salah. Bukan itu. Samuel tidak mengajarkan prinsip firman Tuhan bahwa Tuhan itu tanggung-tanggung, tidak setia. Hanya sampai di sini Tuhan tolong kita, bukan itu. Tapi Nabi Samuel di sini mau mengajarkan kepada kita firman Tuhan bahwa Tuhan Sang Pencipta itu maha baik, maha setia, dan maha penolong. Ingat ini. Allah kita adalah Allah yang kekal, yang hari ini kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah maha baik, apa? Yang keras. Maha baik, maha setia, maha penolong. Nah, ayat ini kemudian ditulis sejajar oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Dia berkata, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, dia akan meneruskannya, sampai dia menggenapinya, menyelesaikannya. Sampai kapan? Sampai hari Kristus Yesus, yaitu kedatangan Yesus kedua kali. Amin. Nah, itu kuncinya. Jadi faktor yang sangat penting adalah apa? Berhenti sejenak. Untuk apa? Untuk meluruskan motivasi, berhenti sejenak, untuk meluruskan tujuan, untuk meluruskan orientasi dalam hidup, dan untuk meluruskan rencana-rencana hidup di dalam dunia ini. Maka saudara akan berhasil, maka saudara akan sukses, menjadi orang yang beruntung, dan diberkati Tuhan dalam dunia ini. Itu yang kita yakini dan kita percayai di dalam IGNC, Indonesian Good News Church, yang telah berusia 16 tahun. Diawali dengan sekelompok teman-teman yang mencintai Tuhan, melakukan Bible study, kemudian mereka berbeban menginjili, kita adakan KKR 3 malam, dan menghasilkan lebih 30 orang, dan kita mulai bersama-sama, Indonesian Good News Church, bersama Tuhan. Saudara-saudara yang di awal tahun 2000, awalnya agensi 2006, pasti masih ada di sini bukan? Dan saudara masih ingat bagaimana IGNC mulai dari Duarte Inn sampai ke Santa Anita Inn. Jadi from in to in. Keliling-keliling 7 tahun. Ya. Dengan semangat setiap Sabtu latihan musik. Setiap minggu bawa alat musik. Ya. Pasang, bongkar. 7 tahun kayak orang Israel pasang, bongkar kemah. Lalu 9 tahun lalu Tuhan berikan tempat ini. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk nama Tuhan. Tuhan setia. Dia memulai, dia meneruskannya, memberkati sampai pada hari ini. Dan dia berjanji. Dan kita semua yakin dia akan memberkati sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Gereja ini akan bertahan sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Dan kita akan terus mengabarkan Injil, terus menceritakan cinta kasih-Nya, terus setia di dalam doa, terus setia mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Amin.
Saudara, demikian juga dengan kehidupan pribadimu masing-masing. Hidup kita masing-masing ibarat sebuah perjalanan yang panjang. Ya. Kita tidak tahu tinggal berapa tahun. Tuhan bisa membuat perjalananmu panjang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Tapi juga Tuhan bisa memanggilmu besok atau lusa, saya tidak tahu. Perjalanan ini masih panjang ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya kadangkala kita merasa cemas. Kita rasa takut, kita rasa khawatir, kita was-was. Bagaimana masa depan ya? Dan kita ada perasaan-perasaan itu. Bahkan ada yang rasa negatif. Itu normal. Normal. Wajar. Namun kalau saudara terus punya pikiran dan perasaan itu terus menerus, itu jadi abnormal. Kalau terus menerus negatif, terus menerus takut, khawatir, gentar, saudara jadi manusia abnormal. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam hidupmu. Setiap pribadi kita sudah mengalami itu. Ada perasaan was-was dan takut dan khawatir normal. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus Maha Setia. Amin. Tuhan Yesus Maha Baik. Dan Tuhan Yesus Maha Penolong. Kalau sampai di sini, Dia sudah menolong kamu. Kamu bisa duduk di sini menghadiri acara ini. Itu luar biasa, itu anugerah, betul? Dan Tuhan berjanji akan terus memberkatimu. Memberimu keberuntungan dan keberhasilan. Sebab itu kita harus berjalan maju bersama Tuhan. Bukan asal maju. Maju bersama Tuhan dengan motivasi yang benar, tujuan yang benar, rencana yang benar. Hidup itu sebuah perjalanan. Kita butuh berhenti sejenak seperti ajaran firman Tuhan. Seringkali kita berhenti sejenak bukan? Untuk mengevaluasi diri, untuk mengoreksi diri, untuk merenovasi diri, misalnya waktu ulang tahun, berhenti sejenak, betul? Waktu pernikahan, ya, berhenti sejenak, ulang tahun pernikahan, lulus ujian, lulus sekolah, misalnya, punya rumah baru, punya anak baru, ya, punya istri baru, berhenti sejenak, ya, untuk memotivasi diri lagi dengan firman Tuhan, dengan jalan yang benar. Untuk mendapatkan kekuatan sorgawi, untuk mendapatkan bimbingan rohani dari Tuhan, sehingga kita bisa berhasil. Sebenarnya, bukankah Tuhan memerintahkan kita setiap hari Minggu adalah berhenti sejenak? Seperti ini, saudara bisa berhenti sejenak. 6 hari bekerja dan hari ke-7 adalah kau berhenti. Itu sebabnya hari Minggu adalah hari berhenti sejenak. Supaya kamu bisa datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah, untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, untuk mendapatkan firman Tuhan dan pegangan prinsip-prinsip Tuhan. Sehingga motivasimu diperbaharui, dimurnikan, tujuanmu diperjelas, dan rencana-rencanamu diberkati. Sehingga hidup ke depan lebih baik, hidup ke depan lebih sukses, hidup ke depan lebih berhasil, lebih memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara mau seperti itu? Pertanyaannya bagaimana caranya? Ada 3 rahasia saudara, 3 cara yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, menoleh ke belakang, bersyukur kepada Tuhan. Artinya, jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Perbuatan tangan Tuhan dalam hidupmu. Sejak kamu ada di dalam dunia ini. Semua kita datang dengan telanjang. Gak punya apa-apa, sekarang punya banyak apa-apa. Jadi berhenti sejenak, kemudian kita mulai menghitung berkat Tuhan. Dan mengucap syukur. Mengucap syukur berarti kamu rendah hati. Mengakui kamu gak ada apa-apanya. Mengakui semua ini perbuatan Tuhan. Mengakui ini karya Tuhan yang setia. Yang baik, walaupun ada tantangan, kesulitan, dan lain-lain, anugerah Tuhan tetap cukup. Itu mengucap syukur. Ya. Tidak mengklaim jasamu, tidak mengklaim kehebatan kamu, tapi mengembalikan semua pujian, terima kasih, hormat, dan syukur kepada Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, di sebuah koran,
surat kabar Amerika bernama USA Today, ada sebuah kabar yang sangat unik. Salah satu wanita yang tinggal di Costa Mesa, California, suatu pagi waktu dia bangun tidur, dia lihat di depan garasinya ada sebuah amplop hadiah. Dia buka, isinya adalah sebuah kunci mobil. Dan di depan rumahnya sudah ada sebuah mobil baru. Di dalam surat itu ditulis, aku sangat mengasihi kamu, memberikan kamu hadiah mobil baru. Lalu tanda tangan, malaikat Tuhan. Oh, dia nggak tahu siapa. Siapa yang kirim itu mobil? Hah, rasanya nggak mungkin dari sorga turun mobil, bukan? Karena di sorga nggak buat mobil, saudara. Lalu bagaimana berterima kasih? Lalu dia buat sebuah papan nama yang besar, tempel di garasinya. Terima kasih Tuhan, ya, untuk hadiah itu. Wah, semua orang lewat itu bingung ya untuk hadiah mobil. Dari mana? Tetangganya seorang anak kecil bertanya, Bu, apakah benar Tuhanmu menjatuhkan mobil dari sorga? Dia cuma tersenyum, dia gak jawab apa-apa. Tapi kalimat terima kasih di garasinya yang dipasang itu adalah sebuah pernyataan bahwa semua berkat yang baik datang dari Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saudara adalah wanita itu, kira-kira apa yang kau buat? Sama dengan dia, hanya pasang sebuah papan nama di garasi, atau saudara buat lebih? Sama atau lebih? Lebih, masukkan radio, menyatakan terima kasihmu. Lebihnya apa? Kasih tahu di medsos, teman-teman, gue dapat hadiah nih, mobil baru dari Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, kesaksian di mana-mana. Apa yang kau buat lebih? Kamu kasih 10% dari harga mobil untuk gereja? Kirim ke IGNC dana pembangunan? What will you do? Ya? Kamu lebih rajin ke gereja, gak pernah absen, gak pernah telat. Kamu lebih rajin melayani, lebih rajin bercerita tentang Tuhan. Apakah saudara akan melakukan lebih dari wanita itu? Amin? Sungguh? Saudara sebenarnya, kalau jujur kita mau hitung, ya, dan saudara mau hitung, apa yang Tuhan sudah kasih sama kamu selama ini, lebih dari sebuah mobil, amin? Kalau selama ini yang kamu terima, lebih dari sebuah mobil, kenapa harus tunggu berkat dadakan? Ini kan berkat dadakan nih ya. Kenapa harus tunggu berkat dadakan, baru kamu lebih mengasihi Tuhan? Baru kamu kasih 10%, baru kami rajin ke gereja, baru kamu lebih rajin melayani. Why? Kenapa harus tunggu dapat berkat dadakan dulu? Sebaiknya tidak begitu, bukan? Setiap hari kita harus belajar mengucap syukur ketika memandang ke belakang dalam sejarah hidup kita masing-masing, bahwa apa yang Tuhan lakukan tidak ternilai, tidak terhitung. Banyaknya dan baiknya. Amin. Jangan jadi orang Kristen ironis. Kalau gak ada yang spesial, gak mengucap syukur. Jangan jadi orang Kristen aneh tapi nyata. Aneh gak? Tapi nyata kan? Bilang sama diri sendiri, taruh tangan di dadamu. Jangan jadi orang Kristen aneh tapi nyata. 1, 2, 3. Jangan jadi orang Kristen aneh tapi senantiasa mengucap syukur. Amin. Rahasia kedua untuk mendapatkan hidup yang berhasil dan beruntung dan diberkati oleh Tuhan. Melihat ke depan. Beriman kepada Tuhan. Setelah kita berhenti sejenak, kita memikirkan sejarah bagaimana Tuhan memberkati, menyertai, menolong. Kita perlu memandang ke depan. Melihat ke depan. Dengan hati yang beriman. Beriman berarti percaya bahwa Tuhan selalu baik, Tuhan selalu setia, Tuhan selalu menolong. Beriman berarti memegang janji firman Tuhan. Dan setia mentaatinya walaupun kadang tidak dimengerti.
Walaupun kadang ada tantangan dan kesulitan. Beriman artinya kamu yakin bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Selalu benar, selalu baik. Beriman berarti kamu berani menghadapi kesulitan dan tantangan apapun bersama dengan Tuhan. Iman yang sejati mengalahkan ketakutan. Masih ingat Rasul Petrus? Ketika dia dan kawan-kawannya di dalam perahu pada malam hari yang gelap. Tiba-tiba mereka melihat dari jauh Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Mereka kira hantu. Saudara kalau malam-malam lihat sesuatu yang putih, muncul hantu atau Tuhan dulu di otakmu? Negatif atau positif dulu? Malam-malam di rumahmu, gak ada orang, kamu sendirian, terdengar suara krek, krek, krek. Negatif atau positif? Hantu atau Tuhan? Atau maling? Atau sang kekasih pulang membawa pisang goreng? Oh, mereka mengatakan hantu. Tuhan bilang bukan, aku ini Tuhanmu, gurumu. Dan Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air ke tempatmu. Dan Yesus mengatakan, mari datanglah. Petrus sungguh-sungguh turun. Keluar dari perahu. Keluar dari zona nyamannya. Comfort zone-nya. Dan firman Tuhan bilang, Petrus berjalan di atas air. Mujizat terjadi. Ketika keluar dari zona amanmu. Ketika berani membayar harga. Ketika mata melihat kepada Tuhan Yesus, beriman, maka mujizat terjadi. Tapi kemudian Petrus merasakan dinginnya angin malam, merasakan ombak yang bergelombang, merasakan gelapnya sekitarnya. Mata tidak fokus lagi kepada Tuhan, tapi kepada lingkungannya, kepada tantangan dan kesulitan. Saat itu Petrus hampir tenggelam dan Tuhan menolong dia. Saya tidak tahu berapa lama kamu sudah percaya Tuhan Yesus dan beriman. Apakah imanmu iman yang mengalahkan ketakutan? Atau imanmu adalah iman yang melihat tantangan kesulitan lebih besar dari Tuhanmu? Mari kita belajar. Ketika memandang ke depan, walaupun sulit, walaupun belum dimengerti, walaupun ada berbagai macam hal yang menakutkan, iman yang sejati kepada Tuhan Yesus mengalahkan ketakutan. Iman sejati mengalahkan ketakutan. 1, 2, 3. Iman sejati mengalahkan ketakutan. Pikiranmu harus berpikir yang positif. Jangan ragu. Jangan membiarkan ada satu titik keraguan, tidak percaya, kemudian iblis memasukkan bisikan yang menjatuhkan kamu. Jangan ragu, jangan curiga sama Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Tapi yakin dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang sudah menang itu akan memberimu kemenangan dan keberhasilan. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia, ujungnya selalu kebaikan. Roma 8:28. Suatu kali ada seorang petani di sebuah desa. Dia hari Minggu ke gereja, dengar khotbah. Pendeta mengajarkan, barang siapa yang beriman, kata Tuhan Yesus, sebesar biji sesawi, maka engkau bisa memerintahkan gunung pindah ke laut, asal kamu tidak ragu. Wah, dia senang sekali kalimat itu diingat baik-baik firman Tuhan. Sebab apa? Sebab di depan rumahnya ada sebuah gunung. Setiap kali ke kota dia harus mengitari gunung baru ke kota. Nah sekarang kalau dia bisa memindahkan gunung ke laut, wow, dia akan shortcut menuju kota. Jadi malam hari sebelum tidur dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, aku percaya firman-Mu 100%. Selalu benar, selalu ya dan amin. Aku sudah dengar khotbah, sekarang mempraktekkan apa yang ku dengar. Aku percaya, yakin 100%. Punya biji sesawi, itu kecil, biji sesawi itu sekecil debu. Pindahkanlah gunung dalam nama Tuhan Yesus, pindahkanlah gunung di depan rumahku ke laut supaya aku ke kota lebih cepat, lebih mudah. Dalam nama Yesus, amin. Lalu dia tidur.
Besok pagi bangun pagi-pagi, dia ngintip di jendela. Masih ada nggak gunungnya? Masih ada nggak? Nah, nggak yakin kan? Begitu dia lihat di jendela, gunungnya masih di situ. Lalu mulutnya langsung nyeletuk. Nah, dari kemarin gue udah gak yakin. Dari kemarin gue juga sudah tidak. Humor, ini humor. Tapi seringkali kita praktekkan bukan? Waktu berdoa begitu mantap. Waktu baca firman Tuhan begitu mantap beriman. Begitu amin. Dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kayaknya gak mungkin nih. Gue gak yakin nih. Iman yang sejati tidak pernah meragukan Tuhan. Bahwa dia pasti bekerja, dia pasti menolong. Itu sebabnya ada tantangan kesulitan apapun. Yakin, seperti tadi ayat pembimbing. Jangan takut, jangan khawatir. Kata Tuhan, aku akan memegang tangan kananmu. Kalau kamu yang pegang Tuhan, sering lepas, tahu nggak? Kamu harus minta Tuhan, pegang tanganku Tuhan. Itu teologi dari atas. Kalau manusia pegang tangan Tuhan itu teologi dari bawah, itu salah. Jangan mengandalkan usahamu, jangan. Minta Tuhan, seperti firman-Mu pegang tanganku. Tuhan bilang, aku pegang kamu dan memberimu kemenangan. Amin. Berjalan bersama Yesus, berjalan bersama Tuhan, engkau pasti berkemenangan, pasti diberkati dan berhasil. Ya. Rahasia yang ketiga, menengadah ke atas, berharap kepada Tuhan. Ketika engkau berhenti sejenak setiap hari Minggu di rumah Tuhan, ketika engkau berhenti sejenak di dalam setiap event-event dalam hidupmu, ingat, engkau bukan saja perlu bersyukur ketika menoleh ke belakang, melihat ke depan, bukan saja perlu beriman, engkau perlu tambah satu, menengadah ke atas, berharap kepada Tuhan. Sebab dalam perjalanan di dunia ini kita tidak tahu. Ada tantangan, kesulitan, cobaan, godaan apapun yang akan datang. Hanya Tuhan yang memegang masa depan. Itu sebabnya ketika hidup terasa macet, maju kena, mundur kena, kiri kena, kanan kena, masih ada satu jalan yang tidak pernah tertutup, yaitu jalan ke atas. Menengadah kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Jangan pernah bosan berdoa. Jangan pernah malas atau jenuh berdoa. Izinkan saya tanya, ketika COVID dan sesudah COVID, kamu lebih rajin mana berdoa? Ayo jujur, waktu COVID lebih rajin nggak? Itu ketahuan dari yang di YouTube. Berapa yang mengikuti? Sudah jawab sendiri. Seringkali ketika kita mulai merasa nyaman, merasa aman, merasa tidak ada apa-apa, tidak ada kesulitan. Di situ kemalasan, kejenuhan mulai datang. Jangan saudara, Yesus berkata, teruslah berdoa dan berjaga-jaga, maka kamu tidak akan jatuh dalam pencobaan. Kau akan mengalami kemenangan ketika engkau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Ketika kamu sulit, ketika kamu bermasalah, jangan coba cari dukun, jangan. Jangan cari tukang nujum. Jangan habiskan uangmu ke psychic, jangan. Jangan berharap kepada roh jahat, ingat. Iblis tidak pernah bisnis rugi. Mungkin secara materi yang akan diberkati oleh iblis, tapi nyawamu, nyawa keluargamu, anakmu, familimu, orang tuamu mungkin akan diambil, dipegang olehnya. Sebab iblis tidak pernah bisnis rugi. Jangan coba-coba bermain dengan roh jahat. Jangan bersandar kepada manusia, jangan berharap kepada manusia, sebab manusia sering kali mengecewakan. Tetapi berharaplah hanya kepada Tuhan. Itu kuncinya. Ada sebagian orang di dunia ini menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan dan tantangan. Pikirannya selalu negatif. Memandang ke depan ketika mulai ada sedikit kesulitan. Negative thinking. Jangan, tapi tetap optimis.
Sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Suatu kali ada seorang teman, katakanlah namanya Sinyo. Dia itu pengen jalan-jalan ke Eropa, ke luar negeri. Lihat-lihat di Eropa, khususnya mengunjungi Roma, ke Vatikan. Kalau bisa ketemu Paus. Lalu sebelum berangkat dia datang kepada teman baiknya, tukang cukurnya. Ya. Tukang cukurnya ini sering pikiran negatif. Waktu tahu Sinyo mau ke Eropa, dia bilang, jangan Nyo, jangan. Jangan ke Eropa, sebab Eropa itu, wah kacau sekarang. Saya dengar banyak maling, banyak copet di sana. Jangan pergi. Ya. Juga belum tentu you naik pesawat zaman sekarang Indonesia yang katanya cancel pesawat. Di luar negeri apalagi katanya ada pilot yang sebelum bawa pesawat minum-minum dulu setengah mabuk baru nyetir pesawat. Jangan, bahaya. Orang bilang juga di Eropa itu ya hotelnya sempit-sempit. Ya. Dan gak bagus, jelek. Makanannya juga gak cocok sama lidah kita orang Asia. Jangan pergi apalagi ke Roma. Wah, namanya Roma, kota suci, Vatikan itu banyak maling. Tapi Sinyo tetap ingin pergi. Dia mengatakan, kamu jangan negatif dulu dong. Ya, saya pengen pergi. Sekarang cukur aja rambutku. Saya mau rambut yang terbaik. Saya mau berangkat. Jadi singkat cerita dia dicukur, kemudian dia berangkat ke Eropa. Berapa minggu kemudian Sinyo pulang, dia balik lagi ke tukang cukurnya. Lalu tukang cukurnya tanya, bagaimana perjalananmu? Jadi pergi? Jadi, semua yang kamu khawatirkan, semua yang kamu bilang itu tidak terjadi. Ternyata Eropa itu bagus, pemandangannya cakep-cakep, ya kan? Pesawatnya nyaman. Saya tiba dan pulang dengan aman. Orangnya ramah-ramah, gak ketemu copet atau maling. Hotelnya juga bagus, makanannya enak. Bahkan saya bisa ketemu Paus di Vatikan. Saya salaman sama dia, didoain. Bahkan dia menempuk bahu saya, juga memegang rambut saya. Hah? Memegang rambutmu? Apa dia bilang? Dia bilang rambutmu bagus ya? Sinyo menjawab apa? Dia pegang rambutku dan berkata, siapa tukang cukurmu? Kok jelek amat? Ini humor. Ini namanya humor senjata makan tuan. Kalau kamu selalu berpikiran negatif, ingat akan terjadi padamu. Sebab perkataan di mulut ini sangat berbahaya. Kata-kata yang keluar dari mulut lahir dari hati, lahir dari pikiran. Kalau kamu selalu negatif, selalu mengeluh, selalu pikirkan yang jelek, jangan-jangan akan jadi senjata makan tuan. Bisa terjadi di dalam hidupmu. Jangan. Mulai hari ini, kamu harus optimis. Orang yang berharap kepada Tuhan selalu berpikiran positif, hatinya optimis, dan perbuatannya juga selalu yang baik dan benar. Amin. Itu berharap kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara pernah enggak mendengarkan atau menyanyikan lagu yang berjudul God Will Make a Way. Digubah oleh Don Moon, seorang pengarang lagu, penyanyi yang sangat bagus. Tahukah saudara bagaimana lahirnya lagu itu? Saat itu Don Moon siap-siap mau melayani di kota lain. Dia mendapat berita bahwa adik iparnya dan suaminya dan keluarganya yang bernama Craig dan Susan Phelps terjadi kecelakaan. Salah satu anak dari adik iparnya yang bernama Jeremy, tulangnya patah dan meninggal dunia. Sedangkan 3 anak yang lain luka-luka berat.
Don Moon tergetar hatinya mendengar berita itu. Sekaligus juga hatinya sangat sedih dan berat sebab dia tidak bisa mengunjungi keluarga adik iparnya. Dia harus berangkat ke tempat pelayanan. Dalam penerbangan menuju tempat dia melayani itulah Tuhan memberikan lagu ini kepada dia. God will make a way. Di situ lahirnya lagu itu. Dan ketika mulai dipublish sampai hari ini menjadi berkat bagi jutaan manusia yang memberi penghiburan, yang memberi pengharapan, yang memberi kekuatan kepada siapapun yang bergumul, yang menghadapi kesulitan. Lagu yang menjadi berkat